Hai, ketemu lagi di channel aku sama Pak Ade. Pak Adenya hilang. Sebelum nonton video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pak Ade udah berapa tahun sih ini? Saya dari tahun 2000. 2000. 7. Jadi otomatis sekitar 12 jalan ya, 12 tahun 12 jalan. tahun, 13 sih hampir 13. Iya, hampir 13. Wah, udah lama juga. Selama 12 tahun berarti wah udah makan asam garam. Garam. Nakalan bocah ya. Bukan asam garam lagi. Asin pahit. Asin pahit. Anyep. Anyep. Sebetulnya di dunia pendidikan untuk masa-masa anak yang remaja-remaja seperti mereka, atau khususnya di SMA gitu ya, itu memang masa-masanya sedang apa ya, peralihan ya usia yang memang notabene mereka mencari jati diri yang ya kenakalan itu pasti ada. Yang laki-laki paling banyak masalah itu masalah ini sih, apa namanya, bolos. Oh, bolos. Terus kalau yang paling terbesar sih ada sih yang beberapa yang kaitannya dengan mungkin ada unsur narkoba atau apa gitu, karena memang itu rawan sekali ya untuk anak usia mereka. Itu kan memang itu incarannya pengedar-pengedar, karena mereka tujuan utamanya adalah ke sekolah-sekolah yang notabene anak masih labil, masih gampang di. Emang biasanya niatnya buat apa sih? Kan anak-anak nggak punya uang kalau Iya, niatnya justru untuk itu, walaupun anak-anak pertama, anak seusia mereka itu gampang untuk dibujuk, dan notabene anak sekolah itu banyak, supaya nanti ada keuntungan buat mereka. Itu kan banyak ketika anak laki-laki 1-2 orang pertama mungkin gratis, besoknya dia nggak bisa gratis, pasti beli dan akhirnya dia punya aset yang besar untuk penghasilan dari anak-anak siswa. ngajak ya. Dari temennya, dari nanti ngajak teman 1, 2, 3 yang bolos bareng, akhirnya banyakan tuh, lumayan kan itu. Mungkin kan ini bukan hanya tugas orang guru ya Pak De ya. Orang tua juga berperan di situ ya. Iya. Nah, masalah kenakalan, masalah narkoba gitu, menurut Pak Ade dari segi keluarganya tuh harus seperti apa sih? Ya, jujur aja kalau masalah narkoba, memang saya pribadi sih selama saya jadi wali kelas ya, memang ada pernah sekali aja, tapi nggak banyak ya. Tapi kalau di luar sana saya juga lihat kayaknya rentan banget ya. Iya. Tapi ketika ada, Biasanya kan obat-obatan yang sederhana di warung-warung gitu ya. iya, seperti tramadol ya kalau nggak salah tuh, atau ya, Dextro gitu-gitu ya obat. pokoknya gitulah. Gitu. Bahkan sekarang kan banyak sekali komik-komik Iya, benar. yang bisa dibuat untuk biar dia Komiknya menghasilkan imajinasi yang tinggi. Ini memang perlu peranan orang tua. Karena orang tua yang pertama itu adalah istilahnya yang paling utama untuk memperhatikan anaknya, baik dia di rumahnya atau di tempat tongkrongan atau di luarnya ya, dengan lingkungan teman pergaulannya, dan juga di sekolah juga guru ya, selaku jadi orang tua di sekolah ya harus senantiasa tahu ciri-ciri orang yang, nah ini peran orang tua terutama, dan guru yang bisa Dan juga sebenarnya peran individunya itu sendiri, orangnya, anaknya ya. Kembali ke individunya harus bisa nggak dia menjaga dirinya, ataupun sendiri, ya? dia bisa mengetahui mana yang harus dia lakukan dan mana yang dia tidak perlu gitu. Mungkin sekarang kita masih bisa kontrol, ada guru, ada orang tua, tapi pada kehidupan yang dia di luar dia harus bisa memprotek diri sendiri ya Pak De. Iya. Gak bisa harus terus diawasi sama guru, sama orang tua. Iya, pada dasarnya kan dia sendiri yang melangkah, dia dengan kakinya sendiri, dengan bahunya sendiri. Itu kan untuk anak-anak ya. Kalau Pak Ade kan sekarang udah punya anak tuh. Pak Ade ada ketakutan nggak? Ya pasti, namanya orang tua semua ya, yang saya tahu. Anaknya ada berapa Pak Ade? Saya 3, punya anak 3, laki-laki semuanya kebetulan. Makanya ini khawatir banget untuk pergaulannya juga, saya pasti selalu perhatikan, baik dia ketika main dengan siapa, dia di mana. Sekarang usianya yang sekarang yang pertama itu udah kelas 6 SD, bentar lagi Pak Ade ya, bentar, tahun depan udah mulai ke mungkin jenjang ke SMP, atau mungkin saya mau masuknya pengennya ke pesantren, pengennya. Mudah-mudahan anaknya mau juga. Itu gitu. salah satu cara untuk bisa supaya untuk pergaulannya, untuk karakternya gitu kan. Iya. Khawatir anak sekarang itu kan udah pergaulan ngumpul-ngumpul, udah dia rentan ketika tidak ada yang perlu dilakukan, akhirnya melakukan suatu yang tindakan yang ide-idenya yang ke negatif, bukan ke yang positif. Untuk tongkrongan yang nggak bagus, tapi ya banyak juga tongkrongan yang bagus, tidak ya, tapi ya kayaknya untuk yang jarang gitu ada gitu. Cuman ya banyak kan negatifnya. Pak Ade kan nanti anaknya mau di pesantrenin, tapi kan nggak
apa tuh nggak bisa langsung dari pesantren jadi berubah, pasti harus ada dari sekarangnya, dari kecilnya kan. Iya, Udah dilakukan mumpung dari pencegahan. kecil. Apa biasa yang dilakukan Kalau Pak Ade? udah gede mah agak repot. Ya pencegahannya itu salah satunya di apa namanya? Sudah memperkenalkan kah apa ini misalnya obat-obatan nggak boleh kayak gini, udah dikenalin belum anak? Udah dijelasin bahwa kamu ketika di lingkungan teman-teman ada yang ngasih obat apapun jangan diterima, dan kalaupun ada yang istilahnya yang sifatnya aneh dan tidak Kamu tahu apa, kamu jangan asal ikut mau ataupun ikut walaupun dikasih ataupun tanpa dibayar, jangan. Udah di ini udah digaris bawahi, udah dikasih peringatan gitu, udah Emang harus mengingatkan. sejak dini ya Pak Ade, jangan sampai Jangan tabu lah untuk ngasih tahu ke anak, sebenarnya itu bukan orang-orang bilang ih ngapain sih dikasih tahu, takutnya anak jadi malah make malah gitu, make. malah itu. Padahal itu Sebetulnya pandangan yang itu, salah ya. harusnya menurut saya diperkenalkan. itu Harus ada lebih edukasi. dikenalkan, lebih awal lebih bagus. Yang penting kita penjelasannya harus benar. Iya betul. Jangan asal ngejelasin tapi nggak tahu ngasih tahu efeknya. Efeknya apa tuh kalau misalkan nggak pakai ini pakai itu. Terus kalau dikasih ini, kalau misalkan contoh ada yang ngasih kamu sekarang gratis, besoknya harus bayar dan seterusnya. Sedangkan kamu udah kecanduan, nanti kamu harus dengan bisa menjadi orang yang kriminal dengan cara apapun dibeli asal dapat itu barang itu. Nah itu jadi bisa, makanya harus sedetail penjelasannya harus benar gitu. Iya, cara Jangan kita salah, menyampaikannya ya jangan sampai menyampaikannya jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti malah anaknya pasti penasaran gitu justru ya. malah Iya, salah. takut ya. Memang sih agak sulit untuk Jadi orang tua. jadi orang tua itu untuk itu Karena ke jadi anak. orang tua mah nggak ada sekolahnya ya Pak De. Nggak ada, itu otodidak dan harus punya kemampuan dengan inisiatif yang tinggi, Iya, benar. dan harus punya pemahaman dengan sendirinya. Nah, aku pengen cari tahu gimana sih cara jadi orang tua biar siap gitu. Sulit sebetulnya, saya pribadi yang ngerasain ya jadi orang tua tuh ngerasa saya udah berusaha tapi tetap aja kadang-kadang Ada yang kurang pas gitu. iya, kadang-kadang ekspektasi kita itu sebagai orang tua tinggi tapi keadaan tidak sesuai. Iya. Nah itu kadang-kadang suka Kecewa. kesal ke anak ataupun marah lah gitu ya, karena ekspektasi orang tua itu pasti tinggi banget. Iya benar. Aku aja belum punya anak, pengennya anak tuh kayak gini. Iya, Kadang- takut gini, takut gitu, harus Iya, gini, harus gitu. Tapi ya tidak, nggak boleh overprotective juga. Kita harus menyesuaikan dengan Kemampuan anaknya ya. lihat dulu anaknya kemampuannya. Jadi jangan egois juga kadang-kadang. Itu Pak De ya, seru banget ya. Kalau bicara masalah kenakalan anak-anak, remaja, apalagi sekarang jadi orang tua. Intinya kalau misalkan kita ingin hidup lebih baik, kita harus jalani dari sekarang yang baik. Prosesnya yang baik, sekolah yang benar, ikuti aturan-aturan sekolah, aturan di rumah orang tua, dan jangan sampai kita merasa bahwa diri kita bisa karena kita sendiri, tapi itu justru karena orang tua dan karena lingkungan sekolah. Itu sangat penting sekali untuk mendukung masa depan kalian. Apa yang terjadi besok ya tergantung hari ini. Proses yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik, proses yang kurang baik akan menghasilkan ya sama, tidak jauh tidak baik gitu. Iya. Kalau prosesnya kurang baik berarti hasilnya juga jangan berharap Iya. hasilnya baik ya kalau Iya. prosesnya nggak baik. Jangan merasa bahwa kesuksesan Anda itu karena diri Anda sendiri Ya, pribadi, jangan sombong tapi intinya ya. itu kesuksesan itu banyak yang mempengaruhi Tidak ada kesuksesan karena diri karena sendiri diri ya. sendiri aja. Ya betul. Bahkan Walaupun kembali lagi ke dirinya gitu, tapi ya karena ada pengaruh lingkungan. pasti ada peran orang Orang lain tua, ya di balik kesuksesan. keluarga, orang Ya pastilah itu orang tua, Guru, keluarga, guru. teman. Bahkan dari orang yang membenci pun itu ada peran loh Pak. peran. Itu Perannya bisa memberikan besar loh. pecutan. Iya benar. Bisa memberikan apa namanya karena Spesial. orang yang membenci kita kadang-kadang justru dia yang jujur Iya, siapa benar. diri kita. Iya, betul. Itu kaca buat kita. Ketika orang yang jujur kepada kita orangnya gini gitu justru itu adalah kaca buat kita. Justru yang terbaik itu yang kayak gitu ya Pak. Iya, justru Bukan jangan yang kita malah terlalu terlalu membenci. Iya. Iya betul. Ketika orang itu mengatakan kita seperti A dari sampai Z itu ya, kita nggak usah membencinya, tapi karena memang dia jujur dengan apa adanya siapa diri kita, itu kaca buat kita. Walaupun kita kadang-kadang kesel ya. Iya. Kita kesel emang sih. Kalau Manusiawi lah. kok kita gitu banget, gitu jelek banget berarti ya. Iya bener. Perasaan kita nggak gitu-gitu banget. Iya, tapi ya Tapi itulah padahal orang emang orang seperti itu jujur. Jujur padahal ya. Tapi walaupun Justru kita kesel. yang nggak mau nerima padahal kekurangan dengan kita kekurangan sendiri ya. kita. Iya, Kadang betul. seperti itu manusiawi sih, kadang-kadang ngerasa kita paling bener ngerasanya. Gitu. Makanya Berarti ya nih banyak dong
orang-orang di belakang Pak Ade yang berperan sama kesuksesan Oh, Pak Ade banyak juga? sekali. Nggak mungkin saya bisa jadi guru sekarang kalau bukan tanpa mereka. Ada nggak satu orang yang bikin Pak Ade termotivasi Jangan banget gitu? satu, Banyak berarti. banyak. Kalau satu ya itu pasti jelas Siapa? orang tua gitu kan. Kalau satu orang tua. Kayaknya seru sekali berbincang dengan Pak Ade. Banyak ilmunya. Ah, enggak juga, saya Iya, mah jadi- hanya setitik dalam pasir. Ya, kan lebih baik ilmu setitik tapi bermanfaat daripada ilmu banyak tapi Nggak tidak ada manfaat. bermanfaat kan Pak Ade. Berarti di SMA Sukatani dari tahun berapa Pak Ade? Saya 2007. Iya, tadi 2007. 2007 sampai saat Nah, ini. angkatan 2007 pasti kenal Pak Ade ya? Ya, enggak juga. Mungkin saya kurang terkenal gitu. Kurang ngehit. Ya, tapi ada juga lah satu dua Oh, mah iya. lumayan kali Lumayan yang ya. kenal. Jangan lupa nih yang kenal sama Pak Ade komen ya. Ntar komen yang kenal sama Pak Ade. Kalau menurut ibu tipe saya gimana? Coba jelaskan. Nggak ada yang nggak tahu. Ya nggak apa-apa. Coba Jadi jelaskan. orangnya tipenya yang humble gitu, cepat dekat dengan semua orang Oh gitu, iya. Apa tuh? Tapi ini nggak ngada-ngada kan? Enggak, maksudnya Iya. tuh jadi semua orang tuh bisa deket sama Pak Ade kan. Oh, Itu gitu. berarti Pak Ade orangnya humble. Oh gitu. Iya. Saya baru tahu loh saya. Bahkan sama saya aja nih. Saya kan bedanya berapa tahun Pak Ade di sini udah Iya, berapa bertahun-tahun tadi? ya. 12 tahun 12 lebih ya. Bahkan mau Ini berapa tahun lagi, Pak De? Ya jangan. Oh iya itu ada murid saya yang pertama saya di sini tuh. Oh, itu Pak Pak Didi Didi. itu waktu saya pertama di sini tuh Pak Didi ya 2007 ya Pak Didi ya. Pak Didi gimana Jangan-jangan Pak Ade? muridnya nggak ngakuin saya nih. 2008 2007 Pak Didi. Dah. Ya aja lupa. Pak Didi nggak mengakui gurunya. Iya. Berarti 7 2008. Iya bener Pak 2007 2008 berarti. oh Pak Ade lagi Pak Didi lagi kelas 10 berarti Pak Ade masuk ya? Kelas 11. Ke 11. Iya. Kan lulusnya 2009. Bangga nggak sekarang anak didik Pak Ade sudah menjadi rekan ya? Iya, banyak di sini teman-teman saya sekarang yang dulunya memang murid. Tapi Banyak. Pak Ade awet muda kayaknya ya. Oh, awet tua kali. Ya itu jadi. Ini ya, Didi. Terus Budera. Budera, terus Bu Nurjana. Bu ya. Nurjana. Iya. Banyak. Banyak pokoknya Bu murid-murid saya Intan sekarang. juga Bu berarti. Intan murid juga sama. Baru ya. Terus sama siapa lagi? Pokoknya banyak lah beberapa murid saya jadi rekan sekarang. Bangga nggak? Sini. Bangga karena istilahnya pertama bangganya karena memang yang dulunya pernah di sini dia mau membangun sekolah ini lagi, dia mau balik lagi ke sini. Itu jarang-jarang loh, biasanya orang yang udah dari tempat yang nggak mau ke sini, ke tempat asalnya ya. Nah, berarti itu ingat Ingat apa sama- namanya sejarahnya gitu. Dia menghargai dan dia mau mengembangkan. Ya betul. Saya sangat salut sekali kalau ada anak yang dulunya alumni sini tiba-tiba dia mau kembali lagi ke sini dengan satu tujuan yang mengabdi untuk bisa mengembangkan, Sekarang untuk Pak Ade memajukan kok nggak di sekolah asal di Pak sekolah Ade? asal ya. Kebetulan ya, kenapa saya nggak di sekolah asal saya, karena memang aku orangnya gini sih, pengen mencoba sesuatu yang baru gitu. Tapi bukan Sebetulnya berarti nggak mau pengen di ngebangun sekolah sendiri dulunya. Cuman waktu itu diberi kemudahan untuk diterimanya di tempat-tempat yang sebelumnya saya nggak pernah tahu sama sekali, karena saya juga Sukatani dulu nggak tahu di mana. Tapi tiba-tiba disuruh ngajar di Sukatani, saya ke Sukatani dan saya disuruh ngajar kayak alhamdulillah, oh berarti emang ingin suasana yang baru gitu. Yang pertama supaya saya lebih Punya ilmu yang baru ya? Pengalaman baru Pengalaman gitu baru, ya. teman baru bahkan. Ya walaupun saya pengen ke sekolah asal dulu, cuman ya nggak bisa, nggak kalau kasarnya mah belum ada jalan akses yang rezekinya di situ. Tapi kalau sekarang ditawari, mau nggak? Ditawari di sekolah yang saya asal dulu, Iya. mau. Gitu aku seneng banget kalau ngobrol sama Pak Ade. Pak Ade tuh beneran deh, aku nggak pers ya. Pak Ade tuh orangnya emang humble banget. Padahal kan aku kan anak baru lah istilahnya, Iya. tapi masih mau ngobrol sama aku gitu. Oh Pak. seneng banget saya kalau ada nemuin teman-teman ataupun orang-orang yang baru gitu. Justru di situ kita ngapain sih ngomong ke orang gitu Iya. kan? Toh suatu saat kita pasti
butuh orang banyak gitu, butuh Iya, sesuatu butuh orang orang yang banyak. memang bisa membuat nikmatilah hidup gitu. Mumpung masih kita diberi anugerah, salah satu anugerah yang terindah yang saya dapatkan ya banyak ketemu dengan orang banyak. Iya, betul. Ya itu banyak kenal orang tuh bersyukur banget. Nambah gitu. rezeki juga Nambah ya. rezeki juga. Terus kita juga banyak teman, banyak apa namanya pengalaman dan juga banyak cerita. Iya, Itu betul. bersyukur banget, makanya yang paling saya sekarang bersyukur tuh salah satunya udah ketemu orang banyak. Ya itu aku yang Seneng kalau aku ketemu. salut dari Pak Ade itu. Waktu pertama aku kesini aja Pak Ade udah deket, langsung deket gitu, bercandain. langsung bisa bercanda, langsung bisa cair. Walaupun memang kalau istilahnya Pak Ade sombong aja bisa gitu, siapa sih anak baru gitu. Iya. Kan Tapi bisa saya kalau nggak gitu. bisa Tapi gitu. Pak Ade kayak deket, udah cerita apa gitu, berbagi pengalaman. Ya kan dulu masih ingat nggak Pak Ade? Iya, pernah cerita-cerita ya. Iya. Iya itu aku salut banget, pengen gitu, bisa kayak gitu. Panutan banget ya pokoknya. Oh, bisa aja nih. Ya dari sisi itunya, bukan Iya, sisi lainnya yang enggak. lain. Kayak gitu deh. Cuek. Tapi serius Pak Ade beneran humble banget orangnya. Kayak Pak Legi Apa juga. sih buat kita sombong di dunia ini, karena segala sesuatu kita butuh orang. Betul, betul. Kita makhluk sosial diciptakan Tuhan itu saling menghargai dan saling menolong gitu, atau saling membutuhkan gitu suatu. Kita meninggal nggak sendiri kan, jalan ke liang Iya, lahat, betul, butuh orang lain. karena juga. kita butuh orang lain. Tiba-tiba kita kepleset di sini, siapa yang mau gotong ya? Iya, siapa ya kalau bukan orang di sekitar kita, nggak jauh kan. Iya, betul. Terus ngapain kita sekarang Apa yang mau disombongin? sombongin gitu kan, ketemu orang harus acuh gitu. Karena kita akan menua ya Pak Ade. Iya. Tapi Pak Dia Ade ada duluan ya? penerus. Udah jelas. Karena saya udah kelihatan ubannya, Bu. Oh iya. Ya, Gak apa-apa. makasih. Uban berarti itu bukan berarti tua uban. Uban itu tanda banyaknya pengalaman. Pengalaman. Iya. Tapi alhamdulillah sih kalau jadi guru walaupun kita udah tua, Iya, jiwa nggak masih kelihatan muda ya. karena memang kita tiap hari kan gaul sama anak-anak Nih, siswa. Pak Ade usianya berapa? Aduh, ngomongin usia. Usia berapa? Sekarang 17 kali ya? 37. Tapi nggak kelihatan loh, kayak 36. Itu tahun dong, Bro. Bisa aja ya dia. Sedikit. Enggak 37 kurang sebulan itu sekalian. Gitu. Wah, 337 bulan inilah apa namanya? November. Kayak 36 9 bulan gitu. Iya, bisa. Tapi beneran, jadi sama anak kayak Pak Didi kan itunya ya muridnya, tapi masih kayak ya. Oh, kenapa tadi nggak bilang di depan Pak Didinya? Tadi ada Pak Didi. Tadi ada Pak Didinya ya. Ya kayak jauh gitu, kayak deket gitu, kayak enggak beda jauh. Iya, padahal itu anak murid saya itu saya. Soalnya guru SD saya juga dari dulu perasaan saya Sampai masih SD kayak gitu. Itulah kayak berkah gitu. itu. Ya, jadi ke Dengan bawah muda ya. pemikirannya, akhirnya pikiran kita ya ke bawah muda. Iya. Gitu. Jadi guru tuh emang gitu. Iya benar. Makanya berkah, jadi guru mah nggak apa-apa. Iya sih. Nikmatin walaupun banyak masalah segala macam juga. Kalau masalah mah di mana-mana juga pasti ada ya. Pasti. Kerjaan apapun itu pasti ada ya Pak Ade. Seru Udah, sekali. Terima kasih ya Pak Ade udah mau berbincang-bincang. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like ya, like. Komen juga ya Pak Ade ya. Oke. Dan subscribe. Siap. Subscribe channel YouTube-nya aku ya. Oke, nanti akan berbincang-bincang lagi dengan Pak Ade di lain kesempatan. Oke. Soalnya Tos seru dulu banget. dong. Seru banget berbincang sama Pak Ade, tidak ada habisnya. Wih. Kata itu kayak enggak habis-habis gitu Pak Ade. Peres. Peres banget nih Ibu satu. Bener, seru sama Pak Ade mau ngomongnya. Dadah, terima kasih Pak Ade.